Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mimpi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Berkah umur karena bertemu Ramadan bagaikan jarak antara bumi dan langit. Ramadan telah tiba, bulan agung penuh berkah, bulan di mana umat Islam dibukakan berjuta kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keutamaan Ramadan sebagaimana dikisahkan melalui mimpi Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan satu di antara 10 sahabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Saat perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar dari mata pedang musuh hingga menyebabkan putusnya jari-jari beliau. Talha gugur dalam perang Jamal di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam usia 64 tahun dan dimakamkan di Basrah. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, yakni kisah tentang dua orang sahabat Nabi dari Bali, sebuah perkampungan dari suku Kuda'ah. Keduanya masuk Islam bersama dan menjadi sahabat-sahabat yang bertakwa. Saat Islam membutuhkan bantuan, mereka dengan ringan tangan membantu, harta maupun tenaga. Hingga suatu saat keduanya mendapat panggilan untuk berjihad. Seperti yang sudah-sudah, keduanya dengan gembira menyambut panggilan jihad tersebut. Jihad merupakan ibadah yang diidam-idamkan para sahabat, karena jika mereka meninggal dalam perang, mereka akan mati syahid dan dijamin masuk surga. Keduanya bertempur dengan gagah berani hingga banyak anggota pasukan musuh yang tewas di tangan mereka. Namun dalam perang tersebut, satu di antara keduanya mati syahid, sedangkan sahabat satunya pulang dengan membawa kemenangan gemilang. Sahabat yang masih hidup ini kemudian ditakdirkan meninggal 1 tahun kemudian. Ia meninggal di atas ranjangnya karena sakit. Kisah mimpi Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beberapa waktu kemudian setelah meninggalnya sahabat yang sakit tersebut, suatu malam sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi tentang keduanya. Dalam mimpinya itu, Talha berada di depan pintu surga bersama kedua sahabat yang telah meninggal tersebut. Tiba-tiba dari dalam surga terdengar suara yang memanggil. Suara itu terdengar sedang memanggil sahabat yang meninggal di atas ranjang karena sakit, dan mempersilahkannya untuk masuk surga terlebih dahulu. Setelah itu, suara dari dalam surga kembali terdengar dan memanggil sahabat yang mati syahid. Maka masuklah sahabat tersebut ke dalam surga. Kembali suara itu terdengar dan berkata kepada Talha, "Kembalilah karena belum waktumu masuk surga." Talha pun terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, Talha menceritakan mimpinya tersebut kepada sahabat-sahabat lainnya. Namun para sahabat tidak percaya. Mereka tidak percaya, bagaimana mungkin sahabat yang meninggal di atas ranjang karena sakit itu dipanggil lebih dahulu masuk surga daripada yang mati syahid. Hingga desas-desus peristiwa mimpinya Talha tersebut terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dipanggillah Talha untuk menceritakan mimpinya tersebut. Setelah mendengar cerita tersebut, Rasulullah membenarkan tentang mimpi Talha itu. Para sahabat pun heran. Beliau berkata, "Apa yang membuat kalian heran?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang dipanggil pada panggilan kedua adalah yang paling banyak jihadnya di antara mereka berdua dan ia mati syahid. Tapi kenapa temannya yang meninggal terakhir yang masuk surga lebih dahulu darinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bukankah temannya itu masih hidup setahun setelah kematiannya?" Mereka menjawab, "Betul." Beliau berkata, "Dan bukankah ia masih mendapati Ramadan? Lalu ia berpuasa, melakukan salat ini dan itu selama 1 tahun itu?" Mereka menjawab, "Betul." Maka Rasulullah berkata, "Maka jarak antara mereka lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi." Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Masya Allah, kisah tersebut memperlihatkan kepada kita betapa keutamaan Ramadan dan ibadah di dalamnya dapat mengalahkan keutamaan seorang yang mati syahid yang sangat agung. Termasuk nikmat yang sangat besar terhadap seorang hamba, Allah memberinya kesempatan dan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana ketika Rasulullah ditanya, "Siapakah manusia yang paling baik?" Beliau menjawab, "Siapa saja yang panjang umurnya dan baik amalannya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Busir radhiyallahu anhu. Dengan datangnya Ramadan kali ini,
Maka kita sebagai umat muslim harus mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Manfaatkan bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, kebaikan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah menjadi orang yang lalai di tengah kesempatan. Janganlah tergolong sebagai orang yang gersang dan kemarau dalam musim ketaatan dan samudra ampunan. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan dan ketakwaan, serta menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang beruntung dengan kemenangan di bulan yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.